warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bima. Kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Langgulu, Bapak Muhammad Siddiq SPD, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan universal sebagai pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Iya, baik-baik. Iya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Pak ya. Amin. Iya, begini Pak, adapun tujuan saya hari ini adalah melakukan wawancara kepada Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan universal sebagai pimpinan di sekolah Bapak. Ya. Iya, apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Iya, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana cara Bapak untuk melakukan identifikasi sebuah permasalahan yang termasuk dalam kategori dilema etika atau rujukan moral, Pak? Setiap ada permasalahan di sekolah, kita berusaha untuk mengidentifikasi supaya kita tahu duduk masalah, akar masalah yang timbul ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan seperti itu di sekolah. Kemudian selanjutnya setelah identifikasi, kita harus mencari tahu lewat guru, apakah guru BP ataupun guru-guru yang menemukan langsung di saat adanya kejadian permasalahan, terutama masalah-masalah dengan siswa dan siswa. Itu harus kita kumpulkan informasi dari Bapak dan Ibu. Iya, jadi untuk melakukan identifikasi terkait dengan dilema etika atau rujukan moral yang Bapak lakukan itu dengan melakukan diskusi, melakukan identifikasi terhadap masalah, kemudian melakukan diskusi terhadap guru-guru maupun siswa ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana cara Bapak untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama kuat? Bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan itu, Pak? Kalau permasalahan itu sudah diidentifikasi, artinya akar masalahnya sudah diketahui, tetapi masalahnya itu dianggap sama-sama punya kesalahan yang besar. Cara saya sebagai pimpinan itu harus melakukan BAP secara serius, membuat satu berita acara pemeriksaan ataupun tindak lanjut oleh seorang pimpinan, seorang kepala sekolah. Kita harus mengetahui dari keduanya itu harus secara terpisah dulu, kita harus mendapatkan informasi, baru selanjutnya kita padukan, dipertemukan antara dua siswa misalnya yang bermasalah yang sama, tetapi dalam permasalahan itu kita harus cari solusi terbaik sehingga permasalahan itu bisa diatasi bersama, dan terkadang akan terakhir daripada sebuah penanganan masalah tentu akan kita tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu tergantung sungguh daripada proses penanganan dari masalah yang timbul tadi. Iya, jadi Bapak ini ingin melakukan mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Ya, dengan cara memanggil yang punya kasus tadi secara terpisah untuk melakukan BAP. Nah, selanjutnya itu akan dicarikan solusi yang terbaik, begitu Pak ya. Iya. Selama ini ya Bapak, langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak gunakan dalam penyelesaian masalahnya? Langkah-langkah yang saya harus lakukan itu untuk mendapatkan solusi sehingga permasalahan itu akan diketahui, ya, yaitu saya harus mencari penyebab permasalahan itu dari awal sampai pada saat penanganan, sehingga permasalahan itu setelah dikumpulkan, setelah kita duduk bersama, kita akan mendapatkan suatu solusi terbaik sehingga tidak memberatkan siswa. Artinya siswa itu bisa didamaikan sehingga siswa itu tidak akan berlanjut untuk membuli, menjelek-jelekan, sehingga semuanya cair, semuanya akan mendapatkan suatu kenyamanan sehingga keakraban daripada siswa untuk hari-hari berikutnya itu bisa terjaga dengan lebih baik. Iya, jadi di sini dengan mencari akar permasalahannya terlebih dahulu Pak ya, supaya nanti bisa dicarikan alternatif atau solusi sehingga bisa dibuatkan jadi suatu keputusan yang terbaik.
Ya. Oke, dari cara Bapak tersebut, nah, adakah cara yang lebih efektif yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oh, cara yang efektif menurut saya, efektifnya adalah yang pertama, untuk mencari permasalahan itu kita harus berawal dari tadi memeriksa, kemudian mencari tahu terhadap guru yang langsung melihat kejadian, kemudian yang jelas ditangani oleh guru BP-nya sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus duduk bersama di ruang kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan terakhir bersama dengan guru BP, siswa, dan guru yang langsung menyaksikan pada saat kejadian. Itu langkah saya. Ada tantangan yang dihadapi oleh Bapak dalam menyelesaikan permasalahan kasus tersebut, Pak? Ya, yang jelas kalau setiap kita menangani kasus pasti ada tantangan. Ya, tantangan yang pertama, ya siswa itu kan saling mengklaim, saling bahwa saya yang benar, ya saya yang benar. Kemudian bahkan siswa itu ya seakan-akan ingin menyerang balik terhadap siswanya yang lain di hadapan kita. Cara saya adalah bagaimana kita itu duduknya saja tidak boleh duduk bersama mereka, harus duduk di antara oleh guru ataupun oleh kepala sekolah, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kita melakukan pemeriksaan ataupun penyelesaian masalah. Yang jelas langkah saya, ya cara duduknya saja harus dipisah. Kemudian kalaupun ada keinginan mereka untuk berkelahi segala macam, saya akan berusaha untuk menghentikan, dan tidak bisa karena di dalam ruangan persekolahan adalah ruangan yang terhormat, tidak bisa melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan, karena kalau sudah masuk di ruangan persekolahan ada langkah terakhir untuk mencari solusi terbaik sehingga kita dapat menjadikan sebuah tempat ataupun ruangan kepala sekolah itu adalah ruangan yang menjadi ruangan kehormatan di satu satuan lembaga. Iya. Baik Bapak, penyelesaian masalah ini, apakah Bapak mempunyai jadwal khusus untuk menangani masalah ini atau Bapak langsung memecahkan masalah pada saat itu juga? Kalau penanganan terhadap siswa yang melakukan tindak-tindak seperti itu yang membuat bermasalah, memang sudah ada jadwal dalam penanganan itu. Jadwal dalam penanganan kita bersama dengan guru BP, ya guru BP melakukan penanganan terhadap siswa itu punya buku-buku identifikasi, buku-buku permasalahan siswa yang menjadi dasar untuk mencatat. Misalnya si Ali berapa kali masuk di ruang BP, kemudian si Ali juga sampai ke ruangan kepala sekolah kira-kira berapa kali. Itu adalah merupakan cara saya bahwa siswa itu sekian kali. Itu ada jadwal, dan ada juga yang tidak terjadwal. Ya, maksud saya setiap ada kejadian yang tidak bisa diduga dan terjadi oleh kita, hal-hal yang luar biasa dan terjadi secara spontanitas, maka penanganannya siapapun yang ada itu langsung ditangani. Kepala sekolah pun yang ada langsung di lokasi itu langsung menangani. Ya, seperti itu. Iya, jadi cara penyelesaian ini ada yang terjadwal dan ada yang tidak terjadwal, begitu ya Mbak ya. Ya, kalau itu ya harus dikonsultasikan dengan guru BP, ya dengan guru BP. Dan kalau ada masalah yang pada saat itu akan dilakukan penanganan secepat mungkin. Iya. Baik Bapak, kemudian selama ini adakah seseorang yang membantu atau mempermudah Bapak dalam menyelesaikan permasalahan kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Kalau terjadi kasus-kasus yang harus dilibatkan orang tua ataupun wali murid, kami akan melakukan panggilan. Ya, panggilan pertama terhadap wali murid. Bagaimanapun juga ada kasus-kasus yang dianggap berat, misalnya saling memukul, kemudian ada bekas-bekas, itu harus ditangani bersama dengan wali murid. Kenapa harus ditangani bersama dengan wali murid? Takutkan mereka sepulang itu akan berkelahi lagi di luar, kemudian akan merembet kepada kedua keluarga daripada siswa. Sehingga oleh guru BP saya perintahkan untuk melakukan pemanggilan terhadap orang tua untuk melakukan
bersama di ruangan kepala sekolah dan akan mendamaikan sebuah masalah yang terjadi di sekolah. Karena dengan penanganan bersama orang tua itu, kasus-kasus yang dialami di sekolah itu akan bisa terselesaikan secara bersama dengan baik. Iya, artinya di sini ada kolaborasi Ya. antara pihak sekolah dengan wali murid, Wali begitu murid, Pak ya, ya. ya. Iya, ketika ada kasus-kasus yang sulit untuk diselesaikan di sekolah, maka akan dilibatkan orang tua murid, begitu Iya, Pak ya. iya, iya. Iya. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, mulai dari identifikasi masalah, Ya. kemudian langkah atau prosedur dalam mengambil keputusan ini, apakah ada pembelajaran yang Bapak ambil dari permasalahan tersebut? Pasti setiap permasalahan itu menjadi pembelajaran bagi siswa, terutama siswa. Dan guru juga menyadari bahwa kalau ada kasus dan permasalahan yang timbul di sekolah ini, berarti adanya kelonggaran daripada pengawasan daripada guru mata pelajaran, atau terlambat masuk guru misalnya, ataupun siswa masih ada di luar tidak lepas kontrol, bahwa masih ada siswa di luar sehingga terjadi perkelahian segala macam. Ini adalah merupakan satu kewaspadaan kita, sehingga akan meminimalisir tentang akan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi semua komponen yang ada di sekolah itu harus bekerja sama untuk mendapatkan dan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang akan timbul yang tidak kita inginkan bersama. Iya, jadi pembelajaran yang dapat diambil di sini kita harus bisa melakukan kerjasama Iya. untuk meminimalisir terjadinya permasalahan di sekolah. Iya.